القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Hujjal mustahil masyaikhina masyaikhina sama hadim ada fi al kitab. Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bi Al-Ma'bari wa Syekh Muhammad bin Al-Baltani wa yu'li darajatih ma'ata alaina min barakatihim syu'uni lailana wa lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usunna hadrati ki sayyidina hati bin zaid sahib jinfuyan. Qaddasallahu sirrahum wa na'udzuhu. Syarilah bil-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyari'atun ahdun bidainil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Sebelumnya kita membahas tentang bahwa kalau kita ingin menuju kepada Allah, bisa ketemu Allah, menghadap Allah, ada 3 rangkaian jalan yang kita tempuh, yaitu syariat, thariqat, hakikat. Syariat kemarin diibaratkan seperti perahu, kemudian thariqat itu lautan, dan hakikat itu adalah intan yang ada di dasar lautan. Kalau kita ingin mengambil intan permata di dasar lautan, maka naik perahu dulu ke tengah, kemudian nyilem masuk ke dalam lautan, kemudian baru mengambil hakikat, yaitu intan permata tadi. Nah, bagaimana jelasnya masing-masing gimana? Fasyari'atun, maka adapun syariat itu ahdun, mengambil bidinil kholiqi, terhadap agamanya Allah yang maha menciptakan. Waqiyamuhu, di samping itu waqiyamuhu, dan melakukan secara konsisten, waqiyamuhu, dan melakukan bil amri, terhadap semua perintah, wan nahyi, dan semua larangan, injala, yang jelas apa, injala, yang telah menjadi jelas apa amar dan nahi. Jadi dalam bait ini menjelaskan apa itu konsep dari syariat. Syariat adalah mengambil agama Allah sebagai pedoman hidup dan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, itu namanya syariat. Jadi melakukan perintah dan menjauhi semua larangan. Perintah yang dalam konteks ini adalah perintah-perintah yang berupa perintah wajib, dan nahi, larangan yang di sini adalah larangan-larangan yang haram. Jadi artinya sepanjang kita itu melakukan perintah-perintah Allah yang wajib, melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan, semua barang yang haram, lah itulah namanya kita menjalankan syariat. Nah, ini kemarin saya sampaikan kalau sekedar untuk ingin masuk surga saja, terhindar dari neraka, mengamalkan ini sudah cukup. Nah,
Lalu apa torikot itu? Wa torikotun ahdun bi ahwatokal warok wa azimatin karyadotin mutabattila. Wa torikotun adapun torikoh itu ahdun mengambil bi ahwato terhadap hal yang lebih hati-hati. Kal waroi seperti wirai, wa azimatin dan mengambil wa azimatin dan mengambil azimah. Azimah ini maknanya banyak ya. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah bersungguh-sungguh, sabar untuk menjalankan perintah-perintah agama yang berat-berat. Jadi tidak memilah dan memilih sesuatu yang mudah-mudah saja dalam cara beragama, tapi dia mengekang hawa nafsunya, selalu sabar, sungguh-sungguh untuk mengikuti ajaran-ajaran agama yang berat-berat. Contohnya gimana? Contohnya karyadotin seperti riyadho, melatih jiwa, melatih nafsu, menghajar nafsu. Mutabatila dengan mutabatila, kalau dalam bahasa Jawa itu jungkung ibadah. Mutabatila dengan dengan ibadah terus menerus gitu. Dengan mutabatilan jungkung ibadah itu pokoknya mengosongkan semua urusan dari yang lain, dan yang dipikirkan hanya ibadah kepada Allah. Jadi jungkung ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi toriko, kalau syariat tadi itu sekedar menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau torikot ini tidak sekedar itu, tapi lebih mengambil agama yang lebih hati-hati lagi. Contohnya wirai. Nah, wirai di sini sudah lebih dari sekedar menghindari perkara haram. Kalau wirai di sini ini sudah perkara yang syubhat saja tidak mau, apalagi yang haram. Atau mengambil barang halal yang berlebihan saja, yang sehingga itu berpotensi untuk mengganggu hubungannya dengan Allah, itu dihindari. Jadi barang halal saja yang sekiranya itu mengganggu hubungannya dengan Allah, itu dihindari. Itu termasuk wirai. Nah, karena itu Imam Al-Ghazali membagi wirai itu ada 3 ya. Ada wirai adil, wirai tingkat adil itu artinya pokoknya hanya menjaga hal-hal yang haram, tidak mau mengkonsumsi, mengambil sesuatu yang haram secara fikih. Nah, kalau yang kedua itu wirainya orang soleh, wira'us solihin, atau wirai yang lebih dari itu, yaitu menghindari hal yang syubhat, menghindari hal-hal yang yang halal tapi berlebihan, sekiranya itu kalau dikonsumsi itu akan mungkin jatuh kepada sesuatu yang haram, itu dihindari. Nah, ada lagi tingkatan yang paling top, itu adalah wirainya orang as-siddiqun. Jangankan perkara yang makruh, perkara yang ini sangat menghindari terhadap apapun selain Allah. Menghindari selain Allah dia. Ya, pokoknya apapun yang dilakukan itu lillah, billah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah. Jadi semua itu Allah lah ya. Oh ini ya tadi. Yang pertama itu waraul adli ya, wirainya orang yang adil, yaitu meninggalkan perkara yang haramkan. Ukurannya adalah ukuran fikih. Yang kedua itu wara'us solihin, itu meninggalkan barang syubhat tadi itu. Yang ketiga ini adalah wara'ul mutaqin atau siddiqin. Mutaqin itu meninggalkan sesuatu yang halal tapi berlebihan atau berpotensi untuk jatuh kepada perkara yang haram. Jadi
Oh, ada 4 ya, ada 4. Al-Ghazali bagi tempat. Sorry. Jadi Al-Ghazali itu bagi kepada 4. Yang terakhir yang paling tinggi itu wara'us siddiqin, yaitu meninggalkan sesuatu yang selain Allah, yang melalaikan kepada Allah. Nah, hal-hal itu dilakukan. Nah, itu namanya sudah melakukan torekot. Jadi tidak sekedar yang wara'ul adli tadi itu, tapi sudah lebih dari itu. Nah, di samping itu wa'azimatin. Jadi dia serius dengan wa'azimatin al-qasdu al-musammim. Tekad yang kuat untuk menjalankan agama ini dengan cara menghajar nafsu. Contohnya riyadhatin. Riyadhah itu melatih diri, melatih nafsu agar nafsunya itu tunduk kepada petunjuk akal, pertimbangan hati. Itu proses riyadhah namanya. Jadi menghajar nafsu. Contohnya misalnya untuk melatih agar tidak memiliki sifat sombong misalnya ya. Ini cara melatihnya, ini dia bergaul dengan orang-orang yang rendah. Biasa untuk berjalan di belakang bawahan, di belakang orang yang miskin, orang yang rendah, yang pokoknya gitulah. Nah, ini melatih agar dirinya itu terlatih untuk tidak sombong, tidak selalu ingin di depan, tidak selalu menonjolkan diri. Nah, itu dilakukan, dilatih terus-menerus. Makan misalnya, biar tidak terlalu banyak makan, dilatih. Bahkan nafsu betul-betul dihajar. Contoh misalnya, saya dengar riwayat bahwa Kiai Mansur Pacul Gowang itu punya kebiasaan misalnya kalau makan itu tidak mau makan sesuatu yang sedang dikepingini. Kalau beliau sedang kepingin makan tempe, justru malah tidak mau makan tempe. Jadi menghindari sesuatu yang sedang dikepingini. Tujuannya hanya sekedar, jadi ya nggak apa-apa, makan tempe itu nggak apa-apa. Tapi ini karena ingin menghajar keinginan nafsu, sehingga justru yang diinginkan itu dihindari. Kepingin makan bakso, justru tidak mau makan bakso. Mengharamkan dirinya makan bakso. Kira-kira begitu. Itu namanya proses riyadhah, menghajar nafsu. Nah, ini kalau dilakukan terus-menerus, maka nafsunya itu akan menjadi nurut dengan dirinya, nurut dengan pertimbangan akal sehatnya, dan nurut dengan isyarah keinginan hati nuraninya. Nah, ini top begini nih. Nah, di samping itu mutabattilah, menghabiskan hari-hari waktu-waktunya itu untuk jungkung ibadah kepada Allah. Itulah torekot. Jadi torekot ini bersikap hati-hati, melakukan azimah dan mutabatil. 3 ini kira-kira. Nah, hati-hati kepada barang haram, kemudian tekad mengendalikan nafsu, kemudian di samping itu dia jungkung ibadah, menghabiskan waktu demi waktu itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Tapi yang dimaksud tentu ibadah di sini itu ini konteksnya bukan kok kemudian sholat saja atau puasa saja, tidak begitu. Jadi artinya apapun yang dilakukan itu semuanya itu diorientasi untuk ibadah kepada Allah. Makannya pun diorientasikan niatnya untuk ibadah. Tidurnya pun untuk ibadah. Berjalan kemana misalnya, berjalannya itu pun diniatkan untuk ibadah. Tidak mau berjalan ke sesuatu arah yang itu tidak mengandung nilai ibadah. Nah, ini contoh-contoh seperti itu. Jadi mutabatilah, jungkung ibadah ya bukan waktu semua habis untuk sholat, untuk puasa, untuk ngaji, untuk tidak. Ya normal saja normal. Tapi semuanya diorientasikan untuk ibadah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu torekot. Tadi syariat, torekot itu menjalankan sesuatu dengan 3 tadi, mengambil hukum yang hati-hati, kemudian serius melakukan perintah Allah, melakukan yang berat-berat, wirai, zuhud, uzlah, kemudian apalagi melean, sahur, juk, puasa, lapar dan sebagainya itu dilakukan. Kemudian mutabatilah sambil terus beribadah, menghabiskan
Mutabatilah itu menghabiskan waktu demi waktu hanya untuk Allah, kira-kira begitu ya. Namun pengertiannya sekali lagi jangan dibayangkan itu kemudian hanya sholat saja hari-hari, puasa terus, bukan begitu. Tapi orientasi apapun yang dilakukan dalam kehidupannya itu orientasinya untuk ibadah. Nah, hakikat itu apa? Wa hakikatun liwusulihi lil maksidi wa musyahadatun nurat tajalli binjila. Wa hakikatun, adapun hakikat itu liwusulihi karena sampainya seseorang sampai lil maksidi pada tujuan. Di samping itu wa musyahadatun dan mampu menyaksikan nurat tajalli terhadap nur Allah yang jelas, binjila dengan jelas. Wa musyahadun dan menyaksikan nurat tajalli, nur Allah yang maha menjelaskan, binjila dengan jelas. Jadi hakikat itu adalah ketika sampainya seseorang pada tujuan, maksud. Nah, maksud ini itu ya makrifat. Pengertiannya adalah sampai pada makrifat. Wa musyahadun dan menyaksikan nur Allah dengan jelas. Nah, ini menjelaskannya ini. Jadi tajalli itu kalau versi Al-Ghazali menjelaskan ma yang kasyifulil qalbi min anwaril ghaib. Itu kalau Al-Ghazali tajalli itu. Jadi dia bisa terbukanya hati terhadap sesuatu yang barang gaib. Sehingga kemudian dia dapat mengetahui sesuatu yang belum terjadi, melakukan tahu barang gaib, kemudian tahu takdir dan seterusnya. Jadi gini, kalau dibayangkan seperti ini, hati itu kalau bersih, suci, bersih, tidak ada penghalang sama sekali, itu maka hati itu bisa tembus ke aras, tembus ke Lauh Mahfudz. Nah, padahal takdir manusia, takdir dunia jagat raya ini itu semua sudah tercatat di Lauh Mahfudz. Itu artinya kalau sudah orang itu sudah mampu melihat Lauh Mahfudz, berarti kan dia bisa membaca takdir. Bisa melihat takdir seseorang atau takdir apa yang belum terjadi itu bisa terbaca. Nah, tentu kemampuan melihat seperti itu tidak mutlak. Karena kemampuan itu hanya Allah. Jadi kalau toh di dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang bisa mengetahui barang gaib kecuali Allah, itu yang dimaksud adalah tidak bisa melihat secara keseluruhan utuh. Tapi kalau bagian-bagian barang gaib itu bisa. Oleh para wali, oleh orang yang sudah hatinya bersih, itu bisa musyahadah, bisa sampai melihat ke sana. Nah. Jadi ketika orang sudah melakukan syariat, thariqat, kemudian hatinya sudah bersih, suci, itu nanti bisa melihat hal gaib seperti itu. Tapi itu bukan merupakan tujuan sebenarnya. Tujuannya itu tetap kepada Allah. Jadi maksud atau tujuan melakukan itu semua itu sebenarnya adalah makrifat. Makrifat pengertian di sini adalah makrifat kepada Allah, melihat kepada Allah. Nah, pengertian melihat kepada Allah ini pun macam-macam juga. Ada yang mengatakan begini, melihat apapun wujud yang ada di bumi itu seperti melihat Allah. Nah, itu makrifat. Jadi misalnya melihat binatang, sapi. Ini yang dilihat itu adalah Allah. Bahwa itu tidak lepas dari takdir iradah Allah. Jadi sehingga merespon itu pun dengan perasaan seperti itu. Nah, contoh konkret mana ya? Contoh konkret misalnya ya. Kalau kita itu disakiti orang, sakit hati kita disakiti orang sudah sampai sakitnya pol-polan gitu. Ini bagi orang makrifat, melihat orang yang menyakiti hatinya itu bukan melihat orangnya, tapi melihat siapa yang menggerakkan orang itu sehingga melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada kita.
Nah, dengan cara melihat seperti itu, bahwa yang dilihat itu Allah, maka dia kemudian tidak bisa marah kepada orang tadi itu, karena yang dilihat itu Allah kok. Nah, gitu. Yang dilihat itu Allah. Nah, jadi sehingga dia bisa sabar, bisa menerima, bisa ridho, bisa syauk, bisa mahabbah, dan seterusnya. Karena yang dilihat itu bukan orangnya, tapi yang dilihat itu adalah siapa yang menggerakkan orang itu, kemudian melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada kita. Nah, sehingga orang seperti ini, pikirannya itu, kalau marah kepada orang tadi itu, berarti dia menganggap marah kepada Allah. Nah, sampai ke sana itu berarti sudah namanya sudah mencapai pada hakikat. Jadi melihat sesuatu bukan pada orang melakukannya, tapi Allah yang menggerakkan. Hakikatnya itu Allah. Nah, gitu. Itu contoh orang yang sudah sampai, cara pandang orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Sehingga yang keluar dari orang itu semuanya adalah rahmat. Semuanya ada rahmat. Melihat anaknya nuwakal misalnya, tetap yang dilihat itu Allah. Jadi tetap santai, tetap. Nah, orang seperti ini, orang yang bisa melihat makrifat, melihat semua itu Allah, itu nggak bisa susah. Nggak bisa susah itu, iya ya. Ya hidupnya selalu bahagia karena dia Allah yang dilihat. Nah itu. Jadi, perasaan seperti itu tidak bisa ujuk-ujuk. Mesti ditempuh melalui syariat, thariqat, baru bisa merasakan seperti itu. Hakikat. Nah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi musyahadah nurut tajal itu bisa dimaknani seperti itu. Jadi melihat nur, penampakan Allah pada setiap sesuatu. Yang dilihat itu Allahnya, karena Allah, dari Allah, untuk Allah. Yes. Nah, kalau ingin mencapai taraf seperti itu bagaimana? Man barang siapa itu Roma menginginkan siapa man, menginginkan durron, intan permata, maka yarkabu, maka naik siapa man, naik lisafinati, naik lisafinati apa tadi, perahu. Jadi kalau ingin mendapatkan durron, intan, ya naik perahu. Nah, setelah itu wayahusu, dan kemudian nyilem itu, apa nyilem itu kan bahasa Indonesianya apa? Nyilem bahron, menyelam. Ya Allahu Akbar. Wong desa. Wayahusu, kemudian menyelam siapa orang tadi, man yang ingin dapat, menyelam bahron ke dalam lautan. Nah, setelah itu summa hasola, kemudian menghasilkan siapa man, menghasilkan durron akan intan. Jadi itu. Jadi kalau ingin mendapatkan intan, maka naik dulu perahu ke tengah, baru masuk menyelam ke dasar lautan, kemudian baru mengambil intan. Nah, kalau ingin mendapatkan hakikat, ingin makrifat kepada Allah, maka lakukan syariat dulu, kemudian dia secara serius mengajar nafsunya, membersihkan dirinya dengan melakukan hal-hal yang lebih berat dari sekedar syariat, kemudian baru bisa nanti hatinya bersih, mendapatkan hakikat. Nah, wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Wa kadza, dan demikian pula barang siapa wakadha, dan demikian pula man romadurron, at-tariqatu adalah tariqat, wal haqiqatu, dan hakikat, ya akhi, hai saudaraku, min ghairi fi'li syariatin, dengan tanpa melakukan syariat, lan tahsula, maka tidak akan mendapatkan siapa engkau. Jadi kalau tadi itu tidak akan dapat mendapatkan intan permata yang ada di dasar lautan, kecuali harus naik perahu dulu, kemudian nyilem masuk ke dalam lautan. Demikian pula kalau ingin mendapatkan hakikat, ya harus menjalankan syariat, kemudian thariqat. Nah, orang tidak akan mendapatkan itu semua kecuali
melakukan syariat. Nah, karena itu untuk mendapatkan itu semua secara praktis apa yang dilakukan fa'alaihi, maka wajib atas salik, atas orang yang menginginkan hakikat tadi itu, apa yang wajib? Fa'alaihi, maka itu wajib atas salik tazyinun, menghiasi diri. Menghiasi diri lidzohirihi, terhadap zohirnya salik al-jali yang jelas. Menghiasi apa? Bisyariatin, dengan syariat. Nah, ini kewajiban pertama. Jadi kalau ingin mendapatkan hakikat, yang pertama dirinya ini, anggota zohirnya ini, itu semuanya dihiasi dengan syariat. Dengan syariat. Jadi tangannya, matanya, pokoknya semuanya ini, apapun yang dilakukan secara zohir itu diukur dengan syariat. Nah, kalau itu dilakukan liyanuro, supaya bercahaya, kolbun, hati, mujtala, secara jelas. Nah, jadi kalau syariat dilakukan secara zahir terus menerus, maka hatinya itu akan menjadi terang, benderang, jelas. Di samping itu watazula, dan akan menjadi hilang anhu, dari salik, dari orang yang menuju kepada Allah tadi itu. Apa yang hilang? Zulmatun, kegelapan yang ada di hati. Nah, kayyumkina, supaya memungkinkan litorikotin, terhadap torikot, fikol bihi, di dalam hatinya orang tadi itu, antanzila, hendaknya bisa menempati torikot. Jadi orang yang ingin melakukan torikot, maka dia harus melakukan syariat yang dohir, atau dirinya yang dohir ini itu dihiasi dengan syariat. Artinya melakukan semua syariat. Nanti akan lambat laun kalau dilakukan terus menerus, maka ya nurul kolbun, hatinya itu akan kemudian menjadi terang. Di samping itu watazulu anu zulmatun, kegelapan yang ada di dalam hati itu akan sirna. Kalau sudah bersih seperti itu, sudah masuk nur, cahaya nur Allah ke dalam hatinya, kemudian kegelapan yang akibat maksiat itu keluar, baru torikot itu bisa menempati di dalam hatinya orang itu. Nah, ini kalau kita ingin mulai melangkah untuk mencapai hakikat tadi itu. Nah, kenapa kok harus begitu? Karena begini, hati itu ibarat penampungan air, ya, penampungan air yang dialiri oleh beberapa sungai-sungai kecil. Nah, hati itu penampungannya. Nah, kalau sungai-sungai kecil yang mengalir ke penampungan tadi itu ibarat anggota tubuh ini, anggota tubuh yang dohir ini. Ada mata, telinga, kuping, hidung, kaki, tangan, dan seterusnya. Ini ibarat tadi sungai-sungai tadi itu. Sungai inilah yang akan mengaliri ke dalam hati. Atau jadi kondisi hati itu tergantung kepada anggota tubuh kita ini. Kalau anggota tubuh ini dipakai untuk maksiat, itu ibaratnya air sungai tadi itu mengalirkan kotoran ke dalam tampungan. Nah, akibatnya apa? Kalau tangan misalnya dipakai untuk maksiat, maka ada kotoran di dalam hati seseorang. Nah, kalau ingin menjalankan torekot, mendapatkan hakikat tadi itu, ini yang dilakukan. Semua anggota tubuh berarti harus dihiasi dengan syariat biar tidak mengalirkan sesuatu kotoran. Nah, kemudian kotoran yang sudah ada ini harus dibuang, dikeluarkan. Nah, itu kuncinya adalah dengan cara menjalankan semua syariat. Nah, baru kalau sudah bersih, nanti torekot itu akan memungkinkan untuk manggon di dalam hati, sehingga melakukan waro, zuhud, tawakal, ridho, kemudian uzlah itu gampang. Tadi itu gampang semua, memungkinkan. Kalau hati kotor, diajak untuk
untuk zuhud ya susah, berat. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, ini jadi ini berapa langkah-langkah strategis yang dianjurkan oleh Kiai Musonef untuk bisa mencapai kepada hakikat melalui torekot. Jalan pertamanya tetap syariat. Semua anggota tubuh diajak untuk melakukan syariat. Sehingga hati menjadi bersih, kotoran menjadi hilang, baru torekot masuk. Itu kira-kira untuk pertemuan kali ini. Ternyata tinggal satu bait lagi untuk bisa menjawab pertanyaannya Kang. Besok lah ya, besok aja. Jadi pertanyaan yang kedua dari Kang Najib tadi itu mestinya terjawab di sini nih. Walikulli wahidihim tariqun min turukin yakhtaruhu fayakunu min dzawasilah. Baik, terima kasih. Mungkin waktunya ini mau berbuka ya jenengan ya. Kalau saya masih lama. Ada pertanyaan lagi, Kang? Cukup ya? Pertanyaannya nanti diperjelas besok lah terkait dengan nazam ini. Yang lain masih ada 6 menit nih, 6 menit. Tapi ya gitu ya penjelasannya. Jadi gini, Kang. Menjawab pertanyaan tasawuf itu memang sulit. Sulit karena apa ya? Karena kayak saya ini kan belum bisa merasakan apa yang saya jelaskan ya. Baru bermodal dari bacaan ya. Misalkan hakikat ini perasaan begini tadi yang saya jelaskan itu ya kita belum mencapai taraf itu. Jadi menjelaskannya ya masih berdasarkan bacaan dan sebagainya. Emang susahnya di situ.